3. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ria Sipahutar. Di sebelah kanan saya Hendra Hermawan, di sebelah kiri saya Sintabi. Kami adalah mahasiswa perwakilan dari Universitas Victory Sorong. Kami sebagai tim yang pro terhadap mosi debat bahwa Bawaslu tidak berhak menangani pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan hasil pemilu secara nasional. Pemilu merupakan manifestasi demokrasi Pancasila yang harus dilakukan secara jujur dan adil untuk menentukan perjalanan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat 3 lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu di Indonesia, yaitu Bawaslu, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Saya akan membahas yang pertama, Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa proses selama pemilu berlangsung. Sebagaimana diatur dalam pasal 258 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, dan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Pengawas Kabupaten Kota, Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 258 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Yang kedua adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan atau perselisihan yang diajukan oleh pemohon akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pasca adanya penetapan hasil pemilu secara nasional. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi proses jalannya pemilu. Peran Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017, di antaranya 1. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan mencegah sengketa pemilu. 2. Mengidentifikasi dan menyelidiki potensi pelanggaran pemilu. 3. Merekomendasikan melakukan pengawasan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. 5. Menyampaikan hasil pengawasan dugaan pelanggaran kode etik kepada Bawaslu Provinsi. 6. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran pemilu. 7. Merekomendasikan tindak lanjut atas dugaan penyelenggaraan pemilu kepada Bawaslu Provinsi. Bawaslu juga memiliki kewenangan lain, yaitu menyelesaikan permasalahan pemilu atau disebut dengan sengketa pemilu. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kewenangan dari Bawaslu adalah hanya untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu saja yang terjadi selama pemilu berlangsung, dan yang berwenang untuk menangani masalah pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan secara nasional adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa tugas dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebutkan juga dalam Undang-Undang Pemilu, tepatnya dalam pasal 94 ayat 3 huruf E, bahwa Bawaslu bertugas untuk memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pasca adanya penetapan secara nasional. Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang mengatakan atau menginginkan bahwa agar Bawaslu dapat menangani pelanggaran pemilu pasca adanya penetapan secara nasional adalah hal yang keliru dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia, yang mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan demikian, menurut kami, jika Bawaslu menjadi pihak yang menyelesaikan pelanggaran pemilu pasca penetapan secara nasional, maka hal itu telah merangkai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan juga sesuatu hal yang inkonstitusional. Namun terlepas dari kewenangan dari masing-masing lembaga, kami beranggapan bahwa Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi harus mempunyai koordinasi yang baik dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yang terjadi selama pemilu berlangsung, karena mengingat bahwa sistem pemilu yang digunakan cukup rumit sehingga akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang cukup banyak. Untuk itu, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan koordinasi yang baik, mengingat bahwa hanya Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Untuk itu kami sangat mendukung mosi ini. Sekian dan terima kasih.